Kekeringan adalah salah satu bencana yang ditandai dengan keadaan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu berkepanjangan, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kekurangan pasokan air dalam waktu yang lama akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Menurut Parwata et al. 2014, kekeringan merupakan hubungan antara ketersediaan air berada di bawah minimal kebutuhan air untuk hidup, lingkungan, serta ekonomi. Kekeringan muncul jika suatu wilayah mengalami curah hujan di bawah rata-rata serta terus-menerus musim kemarau yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan suatu wilayah kering karena cadangan air tanah habis akibat penguapan, transpirasi, dan penggunaan oleh manusia. Kondisi kekeringan yang parah dapat dikategorikan sebagai bencana alam apabila wilayah yang mengalami kekurangan air telah kehilangan sumber pendapatan akibat gagal panen atau kematian bagian-bagian ekosistem lingkungan. Kekeringan, yaitu ada kekeringan ilmiah, meliputi kekeringan meteorologis, adalah kondisi ketiadaan air yang berkaitan dengan jumlah curah hujan di bawah rata-rata normal dan dalam satu musim. Berikutnya, kekeringan hidrologis adalah kekeringan yang berkaitan dengan kurangnya pasokan air permukaan dan menurunnya ketersediaan air tanah. Dan berikutnya, kekeringan pertanian adalah peristiwa yang berhubungan dengan kandungan air di dalam tanah yang mengalami kekurangan sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas. Dan yang terakhir, kekeringan sosial ekonomi adalah kondisi kurangnya air yang berkaitan dengan pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal sebagai akibat dari kekeringan meteorologi, hidrologis, dan pertanian. Dan kedua, ada kekeringan antropogenik, yaitu terjadi karena melanggar aturan yang telah dibuat, seperti penggunaan air lebih besar dari ketersediaan air. Selain itu, juga disebabkan kerusakan kawasan tangkapan air dan hilangnya sumber-sumber air akibat perbuatan manusia yang merusak lingkungan. Penyebab kekeringan adalah dampak dari badai El Nino yang menyebabkan musim kemarau panjang dan kekeringan di beberapa wilayah. Akibat badai tersebut adalah beberapa daerah di Indonesia mengalami bencana kekeringan dan kekurangan ketersediaan air. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya tersebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dari waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Bencana kekeringan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, musim kemarau terlalu lama. Penyebab umum terjadinya kekeringan adalah musim kemarau yang sangat panjang. Saat musim kemarau, curah hujan akan menurun drastis dari biasanya. Jika kemarau melebihi waktu seharusnya, maka ketersediaan sumber air tanah yang pada tahun-tahun sebelumnya akan berkurang dan terjadi kekeringan. Kedua, tidak adanya daerah resapan. Kekeringan juga disebabkan jika di dalam tanah sudah tidak ada lagi cadangan air. Agar tanah dapat menyimpan air, maka di atasnya dibutuhkan pohon-pohon yang berguna untuk menyerap air hujan, kemudian menyimpannya sebagai air tanah. Pohon-pohon ini tidak hanya berfungsi sebagai mengikat air, namun juga sebagai sumber oksigen, mencegah erosi, dan lain sebagainya. Penggunaan air berlebihan. Penggunaan air di luar batas kewajaran dapat menyebabkan kekeringan air yang digunakan tanpa memperhitungkan kecukupan sumber air untuk melewati musim kemarau akan menimbulkan kekurangan cadangan air pada bulan puncak kemarau. Sumber mata air menghilang. Berkurangnya atau hilangnya mata air dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain perubahan iklim, penebangan hutan, kekeringan sungai bawah tanah, dan lain-lain. Sumber mata air jauh.
Ketika masyarakat bergantung terhadap sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, maka jika terjadi kekeringan pada sumber yang bisa diambil tersebut, masyarakat tidak dapat lagi memperoleh sumber air. F. Tidak ada tempat penampungan air. Embung atau penampung air hujan bisa menjadi cara untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Saat musim kemarau tiba, banyak sekali sumber air mengalami kekeringan. Salah satunya adalah waduk. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengatasi kekeringan dengan mencegah waduk mengalami pendangkalan, sebab jika mengalami pendangkalan maka kapasitas air dalam waduk akan berkurang. Dampak dan kerugian. Yang pertama, kekurangan sumber air minum. Dampak yang paling fatal bagi kehidupan manusia adalah kurangnya air minum. Tubuh yang kekurangan cairan akan mengalami dehidrasi. Tidak hanya akan dialami oleh manusia, namun hewan-hewan juga mengalami kekurangan cairan tubuh karena tidak adanya air untuk diminum. Yang kedua, bencana kelaparan. Kekeringan yang berkepanjangan akan menyebabkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan mengalami gagal panen. Akibatnya, cadangan makanan bagi masyarakat menjadi langka. C. Tanaman dan hewan mati. Akibat bagi tanaman adalah layu hingga kematian. Tanaman menjadi bagian penting dari siklus oksigen dan menjadi sumber pangan bagi manusia dan hewan. Jika tanaman mati, maka sumber makanan bagi hewan dan manusia akan berkurang dan menyebabkan kelaparan, bahkan ancaman kematian. D. Serangan serangga. Hama tanaman akan bermunculan saat kemarau panjang terjadi. Serangan tersebut muncul karena rantai makanan telah terganggu, seperti predator yang pergi atau mati. Cara mengatasi kekeringan. Untuk mencegah dan mengatasi bencana kekeringan, kita dapat melakukan upaya-upaya berikut ini sebagai solusi, yaitu pertama, reboisasi dan penghijauan. Meski reboisasi dan penghijauan memiliki arti berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan dalam penanaman pohon sebagai upaya memperbaiki alam sehingga tanah dapat menyimpan air. Kedua, pembuatan waduk atau bendungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat adalah membuat bendungan atau waduk sebagai penampungan cadangan air, baik untuk keperluan irigasi serta keperluan sehari-hari. Yang terakhir, menghemat air. Penggunaan air sesuai kebutuhan harus dijadikan kebiasaan masyarakat, karena air memiliki peranan penting untuk kehidupan.